Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Septian Arif Revolution. Mungkin sudah banyak yang tahu ya terkait soal pengunduran 13 pengacara Bambang Tri dan kenapa sampai ada mengundurkan diri dari pembelaan atau membela Bambang Tri di pengadilan terkait ujaran kebencian dan berita bohong, kalau nggak salah itu dua kasusnya, yang pada akhirnya Bambang Tri dan Gus Nur dituntut sama-sama 10 tahun, masing-masing 10 tahun. Di sini ada berita yang dimana dari Jateng News ya, 13 pengacara mundur bela Bambang Tri. Ini alasannya, kita bacain sedikit ya. Solo, Bambang Tri Mulyono menjalani sidang tuntutan kasus ujaran kebencian ITE dan penistaan agama di Pengadilan Negeri Surakarta Selasa 21 Maret kemarin tanpa pengacara. Sebanyak 13 pengacara pembela Bambang Tri dan Gus Nur secara terbuka menyatakan mundur membela Bambang Tri tepat sebelum pembacaan tuntutan digelar. Pengacara Bambang Tri sendiri terbagi dua, yakni tim Surakarta dan Jakarta. Salah satu tim kami, Zainal Mustafa, dipecat pada Kamis 16 Maret kemarin. Karena itu adalah kesatuan dari kami, jadi kami harus profesional dan kami putuskan mundur semua, ujar koordinator kuasa hukum tim Surakarta Andika Dian Prasetyo. Nanti bisa dicek sendiri artikelnya, atau ini saya kasih video ulasan berikut. Jadi hari ini hari tim pengacara, hari Selasa tanggal 21 Maret, saya Andika Dian Prasetyo, saya koordinator dari tim Surakarta. Jadi dasarnya adalah persidangan yang sebelumnya, bahwa salah satu rekan kami yaitu rekan Zainal Mustafa itu dipecat oleh Bambang Tri karena Bambang Tri merasa dia di sini adalah bos. Pertama yang kami soroti adalah bahwa kami melakukan pembelaan terhadap Bambang Tri itu adalah demi memenuhi kewajiban kami sebagai advokat, yaitu mengadakan pro bono, jadi memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, secara gratis. Jadi kita tidak dibayar dalam perkara ini karena Bambang Tri kami nilai sebagai pihak yang memerlukan bantuan hukum, maka kami memberikan bantuan hukum secara gratis. Jadi dalam hal ini, setelah tadi kami bacakan, jadi kami tidak akan mendampingi Bambang Tri, tapi kami akan tetap terus mengawal Gus Nur. Jadi untuk agenda setelahnya, kami akan berkonsentrasi pada pledoinya Gus Nur. Artinya ada yang tersinggung dalam hal ini adalah Zainal Mustafa ini sendiri. Bukan masalah tersinggung. Jadi karena ini adalah namanya hubungan kerja, walaupun kami gratis, kami harus profesional. Salah satu tim kami dipecat dan itu berarti itu adalah salah satu kesatuan dari kami. Jadi kami mundur semua. Alasannya untuk pemecatannya sendiri? Alasannya pemecatan nanti dipertanyakan pada Bambang Tri sendiri. Karena kami sebagai penasihat hukum sudah bekerja maksimal mungkin, bahwa kami juga komunikasi dan lain sebagainya. Kami juga berusaha untuk menghadirkan saksi-saksi, berusaha untuk menghadirkan bukti dan lain sebagainya, tapi komunikasi kurang diterima oleh Bambang. Ya, seperti itulah tanggapan dari tim pengacara ya yang mundur karena alasan tersebutlah memutuskan mundur dari pengacara Bambang Tri. Memang sangat disayangkan ya, bagi saya yang awam perihal hukum pun sebenarnya memang janggal, sekalipun memang mungkin dari Bambang Tri sendiri agak ya dalam hal ini kan terganggu atau psikisnya atau psikologinya gitu ya, karena tekanan atau apapun lah ya. Kita nggak tahu ada apa di balik
itu semua atau di hatinya Bambang Tri atau seperti apa, kita nggak pernah tahu, karena sejauh ini yang kita tahu memang tidak pernah dihadirkan. Ini kan substansinya seperti yang disinggung sebelumnya oleh tim atau mantan atau pembela dari Bambang Tri dan Gus Nur berkali-kali, ya ini menyangkut dengan ijazah dugaan ijazah palsu ya gitu, dan sampai saat ini pun belum pernah nampak ijazah tersebut gitu. Dan memang dari Bambang Tri sendiri sejauh ini belum bisa membuktikan atau menghadirkan saksi yang untuk meringankan. Tapi memang dalam hal ini kan yang harus membuktikan ya pihak jaksa gitu ya. Mungkin kalau dari Bambang Tri itu untuk meringankan saja gitu atau apalah. Yang jelas memang kita nggak tahu atau seperti apa, nggak tahu di belakang ini ada apa gitu, sampai akhirnya Bambang Tri belum bisa menghadirkan saksi gitu ya, atau dari pembelaan dari Bambang Tri sendiri gitu. Dan di sini ada tanggapan dari Bang Refli Harun ya. Nanti saya kasih sedikit ulasan dari tanggapan dari Bang Refli Harun terkait ijazah atau kasus yang saat ini dijalankan oleh Bambang Tri dan Gus Nur ya. Ada kekecewaan gitu ya dari Bang Refli Harun sendiri. Simak ulasan berikut. Ada dua hal ya yang harus digarisbawahi. Pertama adalah sikap yang menurut saya tidak etis ya Bambang Tri ketika dengan terang-terangan memecat. Hampir nggak ada kejadian di situ ya. Biasanya kalaupun dia memecat ya tidak di ruang sidang ketika pemeriksaan seperti itu luar biasa. Dan barangkali dalam konteks ini ya kita harus pahami ya, memang psikologi Bambang Tri atau siapapun yang diperlakukan semena-mena, merasa diperlakukan tidak adil, pasti akan sedikit banyak terganggu ya. Tapi bagaimanapun perbuatan seperti itu sayang sekali ya. Ya tentu kita sayangkan karena ini fase yang krusial karena Bambang Tri dituntut. Ya, seperti itu tanggapan ulasan dari live-nya Bang Refli Harun terkait menanggapi soal kasus yang dijalankan oleh Bambang Tri dan Gus Nur tempo hari. Memang sekali lagi sebenarnya tidak lazim gitu pengacara dipecat gitu ya, dan di sini Bambang Tri katanya ya di sini bos gitu, padahal tim pengacara sendiri itu sukarela atau tanpa biaya ya, tanpa ada biaya apapun yang dikeluarkan oleh Bambang Tri, karena memang yang seperti yang disebutkan di dalam video tim pengacara yang sudah sampaikan seperti itu. Apakah soal kasus yang menyangkut dugaan ijazah palsu tersebut sudah berakhir sampai di sini? Wallahu alam. Mungkin di waktu ke depan kita akan tahu kelanjutannya, atau mungkin memang sampai di sini saja atau seperti apa. Yang jelas memang sangat disayangkan ya ketika tuntutan itu tertuju pada Gus Nur yang melebihi gitu batas kewajaran menurut saya gitu ya. 10 tahun itu tuntutan yang nggak main-main gitu. 10 tahun yang seperti yang disampaikan oleh Bang Refli Harun sendiri, sehari pun memang tidak layak gitu untuk dipenjara gitu kan. Kalau saya sebagai orang yang masih belajar perihal hukum, belajar otodidak gitu ya dari orang-orang pakar hukum ketika streaming YouTube
atau membawakan acara. Ya, saya bilang ya memang tidak layak gitu, karena memang sampai detik ini memang tidak ada pembuktian terkait ijazah tersebut gitu ya. Kalaupun memang dipakai opsi yang kedua, ya seperti yang sudah Dr. Taufik sampaikan gitu kan di dalam persidangan itu. Ya semoga kalau harapan saya keadilan itu ada gitu ya, keadilan itu ada, bukan, dan di sini tuntutan itu bukan unsur adanya kesan balas dendam atau apapun. Mudah-mudahan tidak seperti itu, dan mudah-mudahan hakim itu bisa bijaksana dalam memutuskan. Mudah-mudahan ya istilahnya nggak layak lah gitu. Dan saya yakin Gus Nur itu bukan penista agama gitu bukan penista agama, seperti yang beliau sampaikan gitu. Beliau memperjuangkan Islam, berjuang untuk rakyat juga, berjuang untuk negeri gitu ya. Salah satunya juga membantu fakir miskin, orang-orang sulit gitu ya. Itu kan membantu kinerja dari pemerintahan itu sendiri gitu kan. Itu aja dari Septian Arif Revolution. Semoga di puasa hari ini dilancarkan, diberi kemudahan segala aktivitas dan ibadahnya. Semangat, salam sehat negeriku, cepat pulih, berkeadilan. Ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.